Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mattabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Darul Mutakin beserta jajarannya, yang saya muliakan dan juga saya hormati para alim ulama, para sesepuh, ini sepuh, dan yang saya cintai jamaah Masjid Darul Mutakin, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan saya untuk berbicara di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan pada hari ini, pagi hari ini, kita menjadi hamba Allah yang solih, hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada benci, karena al-mu'min laisa bil haqud. Mu'min itu tidak menyimpan dendam. Dan saya berbicara, sebelumnya saya berucap, unzur ma qila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya bicarakan, bukan melihat siapa yang saya berbicara. Saya berbicara. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan, wasilanya Bapak Ketua DKM memberikan waktu untuk berbicara di kultum yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kadar puasa atau tingkatan puasa itu dilihat dari kadar keimanan seseorang. Kadar keimanan seseorang, ada keimanannya lemah, ada keimanannya berkualitas. Itu faktor penyebabnya adalah ilmu. Apabila kita sering menuntut ilmu, sering taklim, mengikuti pengajian atau mengikuti kajian, maka insya Allah imannya akan bertambah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'dan man yazdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi ila bu'dan. Jauh dari rahmat Allah. Man yazdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah baginya, lam yazdad minallahi ila hudan, melainkan jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu, percuma saja apabila kita sering menuntut ilmu, tetapi keimanan kita tidak bertambah, tidak berkualitas. Oleh karena itu, kita bahas masalah puasa. Puasa bertingkat. Ada yang disebut puasa awam, ada yang disebut puasa khawas, dan ada yang disebut puasa khawasil khawas. Puasanya orang awam adalah dia berpuasa sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tidak melihat apakah dia bisa membatalkan pahala puasa atau tidak. Dia berpuasa masih tetap menggibah, dia berpuasa masih tetap bernamimah, memprovokasi, menghasut, mengkompor-kompori, menjadi provokator. Ucapannya ucapan provokatif, padahal dia sedang berpuasa. Gibah, membicarakan aib orang lain.
padahal sedang berpuasa. Buat apa kita berpuasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami shaimin laisa min syami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa min syami ilal ju' wal atas. Tidak ada baginya melainkan hanya lapar dan haus saja. Buat apa menahan lapar, menahan haus, lemas, tetapi tidak ada pahala baginya. Karena apa? Ghibah, namimah, khamsatu asya tubtilu shaum. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kidbu, bohong. Yang kedua al-ghibatu, menggunjing, membicarakan, membuka aib orang lain. Yang ketiga an-namimah, memprovokasi, menghasut. Yang keempat yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima an-nadru bisyahawat. Kita sedang berpuasa, tetapi kita melihat sesuatu yang dapat membangkitkan birahi, padahal kita sedang berpuasa, walau sama istri sendiri sedang berpuasa. Hati-hati. Sama istri saya sendiri saja sudah membatalkan pahala puasa, apalagi istri orang lain. Dalam hal ini apa tuh? Kita melihat media, medsos. Banyak apa yang namanya TikTok. Bener apa ya? TikTok, snack video, apa lagi? IG, terus apa lagi? Facebook, udah dari dulu itu ya. Hati-hati Pak. Ya. Sekarang fokus. Kalau kita ingin dikatakan puasanya khawas, jaga pandangan, jaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, jaga pendengaran, dan terutama jaga hati. Bukan saja kita mentata kata, tapi upayakan kita harus bisa mentata hati. Ini yang sulit, Pak. Mentata hati bagaimana baik sama orang, mentata hati bagaimana tidak dendam, bagaimana tidak benci, mentata hati bagaimana tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada iri dengki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Jauh dari rahmat Allah, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dia bertemu bulan Ramadan, falam yughfarlah, tetapi tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yaitu penyebabnya begitu. Yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak usah dibahas lagi. Betul nggak Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khawas namanya. Dan di antara tanda-tanda puasa yang khawas adalah ketika kita sudah berbuka puasa. Kita ada roja dan khauf. Tahu raja? Raja itu mengharap rahmat Allah. Khauf itu takut akan puasa ini apakah diterima atau tidak. Kalau raja mengharap, ya Allah, tolong hambamu ini, terima puasa hambamu ini. Apabila hambamu ini ketika berpuasa tidak bisa menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, tolong berilah pertolongan, berilah kemampuan. Khauf, takut puasa kita tidak diterima. Ini yang dikhawatirkan.
Dan yang salah satu tanda puasanya khawasil khawas adalah melakukan itu semua didasari dengan ikhlas. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian ada yang disebut khawasil khawas. Nah, ini puasanya para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Tidakkah kita ingin jadi kekasih Allah? Kalau kekasih Allah itu ujiannya bertubi-tubi. Ujiannya berat karena kadar keimanannya berkualitas. Sungguh sangat tinggi kualitas keimanannya. Berbeda sama kita, berbeda sama saya. Kadarnya begini, ujiannya begitu. Kalau para aulia Allah, Masya Allah, tabarakallah. Para aulia Allah, orang-orang seperti mereka, beliau-beliau itu, mereka berpuasa. Sungguh sangat luar biasa. Lahir batin berpuasa. Tidak banyak berbicara, pandangannya dijaga, lisannya dijaga, hatinya pun dijaga. Mereka tidak banyak keluar, ya, tidak banyak keluar, diam deh di masjid, diam di masjid, diam, tapi niatnya itikaf. Nah, kalau kita insya Allah yang saya lihat itu orang-orang yang di sini jamaah Masjid Darul Mutakin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah hatinya sudah bersih. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang dijadikan waliullah, tidak tahu, ya, karena Allah menyembunyikan begini, Pak. Allah menyembunyikan ridho pada suatu amal, ketaatan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyepelekan sebuah amal perbuatan. Kita melakukan perbuatan yang sedikit, amal soleh yang sedikit, yang kecil kelihatannya, tetapi luar biasa pandangan Allah. Allah menyembunyikan ridhonya, dan Allah menyembunyikan godop, bencinya pada satu maksiat, sebuah perbuatan maksiat. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyepelekan perbuatan maksiat, walaupun sedikit, walaupun kita anggap kecil, walaupun kita anggap remeh, tapi siapa tahu Allah sangat membencinya. Dan Allah menyembunyikan kekasihnya. Nah, di sini, insya Allah menyembunyikan, siapa tidak tahu. Dan di antara kita yang dikehendaki oleh Allah menjadi waliullah, kekasih Allah, kita tidak tahu. Ya, jangan sampai kita menghina seseorang, jangan sampai kita mencaci seseorang, jangan sampai kita kedatangan seseorang lalu kita hina. Kamu siapa? Ada orang miskin, ada orang yang minta-minta, kita hina, kita tidak memberikan sesuatu pada dia, padahal dia itu ujian dari Allah, dia itu kekasih Allah, kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita untuk menjaga hati kita, menjaga amal-amal kita, supaya amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, jangan sampai tidak diterima puasa kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf Pak Bro ya, apabila kata-kata saya menyinggung perasaan itu tidak bermaksud. Saya ke sini atas kehendak Allah. Bapak-bapak posisinya duduknya begini begitu, itu atas kehendak Allah. Ya enggak? Ibu di sana, saya di sini, itu atas kehendak Allah. Coba kita berkualitaslah keimanan kita. Jangan sampai lemah. Ya. Coba kita tingkatkan iman kita.
Jangan hanya itu saja. Sholat itu saja. Ada peningkatan. Buat apa kita ngaji? Buat apa kita taklim? Ya Pak ya, Bu, cukup ya kiranya. Mohon maaf, kita banyak happy saja ya, walaupun ya begitulah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.